Halo semuanya, perkenalkan aku Asrul Mufidah. NIM-ku 2240104194. Aku di sini itu nanti akan mempersembahkan menampilkan video parodi atau biasa disebut dengan video POV seperti yang viral di TikTok itu ya. Nanti video aku itu berjudul tentang transformasi digital, yaitu strategi, peluang, dan tantangan dari dunia nyata. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas project based learning pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nantinya itu akan ada 4 karakter di video aku. Itu yang pertama ada CEO, yang kedua ada IT Manager, yang ketiga ada Marketing Specialist, yang keempat itu ada Ethics Officer. Nanti itu kan namanya video parodi atau video POV, jadi peran-peran tersebut itu akan diperankan oleh aku sendiri, tetapi dengan karakter yang berbeda-beda. Langsung saja ke videonya, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang langkah besar berikutnya dalam transformasi digital pada perusahaan kita. Nah, kita tidak hanya bicara soal adopsi teknologi saja, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadi yang terdepan seperti perusahaan besar lainnya. Mari kita belajar dari beberapa studi kasus yang sudah berhasil dan juga yang gagal. Nah, contohnya itu ada Amazon yang berhasil membangun layanan cloud computing yang mendominasi pasar. Sementara itu, untuk perusahaan seperti Facebook itu menghadapi kontroversi besar karena masalah etika dan keamanan data. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengambil yang baik dari mereka dan kita bisa menghindari kesalahan dari mereka? Untuk IT Manager bisa dimulai dari pandangan Anda. Tentu mari kita mulai dari Amazon. Mereka itu menciptakan layanan cloud computing itu melalui Amazon Web Service. Yang sekarang itu menjadi tulang punggung banyak bisnis, termasuk perusahaan kecil. Nah, ini adalah contoh bagaimana transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung bisnis lain. Kalau kita ingin mengikuti langkah mereka, saya sarankan kita mulai dengan membangun cloud hybrid. Nah, karena ini itu dapat memungkinkan kita menyimpan data penting secara lokal sambil tetap memanfaatkan fleksibilitas cloud. Nah, selain itu kita juga perlu untuk mempertimbangkan adopsi jaringan 5G seperti yang dilakukan oleh Tokopedia. Dengan jaringan 5G itu kita bisa menawarkan layanan yang lebih cepat dan stabil untuk pelanggan kita.
itu masuk akal, tetapi jaringan 5G itu membutuhkan investasi yang besar kan. Nah, apa tantangan terbesar yang perlu kita perhatikan? Benar sekali, untuk infrastruktur jaringan itu adalah investasi besar, dan kita juga perlu mempertimbangkan cakupan areanya. Tetapi ada cara untuk mengatasinya, seperti bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi lokal. Misalnya, perusahaan seperti Telkomsel itu sudah mulai menawarkan solusi 5G untuk bisnis kecil. Selain itu, kita juga harus siap menghadapi ancaman keamanan cyber. Untuk jaringan 5G itu meskipun cepat ya, bisa menjadi celah baru bagi peretas. Ada contoh kasus di beberapa negara di mana serangan distributed denial of service itu meningkat drastis setelah 5G diimplementasikan. Oke, baik. Jadi infrastruktur ada, tantangan keamanan ada. Sekarang bagaimana ini mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan pelanggan? Untuk marketing spesialis, apa pendapat Anda? Saya pikir kita bisa belajar banyak dari Tokopedia ya. Mereka itu berhasil memanfaatkan teknologi 5G untuk menciptakan fitur live shopping yang memungkinkan penjual itu berinteraksi langsung dengan pembeli melalui streaming. Hasilnya itu transaksi mereka lebih naik signifikan selama pandemi. Dan selain itu, Tokopedia juga menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada pelanggan. Kalau kita bisa mengimplementasikan fitur serupa, misalnya melalui virtual demo atau chat interaktif di platform kita, pelanggan itu pasti akan merasa lebih terlibat. Itu hal yang bagus, tapi saya ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana dengan pelanggan yang mungkin tidak nyaman dengan teknologi yang baru. Ada resiko untuk kita kehilangan mereka, bukan? Itu poin yang valid ya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan edukasi pelanggan. Kita bisa membuat tutorial singkat atau panduan video seperti yang dilakukan Shopee saat mereka meluncurkan fitur Shopee Pay. Mereka itu memudahkan pelanggan untuk memahami teknologi baru tanpa merasa kewalahan. Selain itu, saya rasa kita perlu untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Misalnya, menyediakan opsi belanja tradisional di samping teknologi baru, sehingga pelanggan itu bisa memilih cara yang paling nyaman untuk mereka. Berbicara tentang kenyamanan pelanggan, saya ingin mengingatkan soal privasi data. Contoh kasus Facebook Cambridge Analytica adalah pembelajaran besar bagi kita. Facebook itu menghadapi kritik global karena data pengguna itu dimanfaatkan tanpa izin untuk kampanye politik. Hal ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan pengguna, tapi juga membawa dampak hukum yang besar. Kita harus memastikan bahwa setiap data pelanggan yang kita kumpulkan itu digunakan dengan transparansi penuh. Saya juga menyarankan kita memberikan kontrol lebih kepada pelanggan, seperti fitur di mana mereka bisa mengatur sendiri bagaimana data mereka akan digunakan. Setuju. Kita tidak ingin kehilangan kepercayaan pelanggan, tetapi bagaimana kita bisa mencegah insiden seperti itu? IT Manager, apa langkah pencegahan yang harus kita ambil? Langkah pertama itu adalah kita dapat memastikan bahwa sistem kita itu terlindungi dengan baik. Contohnya, serangan ransomware seperti WannaCry pada tahun 2017 terjadi karena banyak perusahaan itu tidak memperbarui sistem mereka. Kita harus selalu mengupgrade
keamanan sistem kita, termasuk untuk menggunakan patch update terbaru. Selain itu, saya sangat menyarankan implementasi multi-factor authentication untuk semua akses sistem penting. Ini adalah langkah sederhana, tetapi sangat efektif untuk mencegah peretasan. Dan jangan lupa, pelanggan itu juga ingin merasa aman saat bertransaksi. Contoh suksesnya adalah GoPay dan OVO yang berhasil mendapatkan kepercayaan pelanggan melalui sistem Secure Payment Gateway. Kita harus memastikan transaksi pelanggan kita itu tidak hanya cepat tetapi juga 100% dijamin aman. Namun kita juga harus berhati-hati dengan penggunaan teknologi seperti algoritma AI. Contohnya, Shopee itu pernah dikritik karena algoritma mereka itu dianggap lebih mendukung seller besar daripada UMKM kecil. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan penjual kecil. Jadi kita menggunakan AI untuk rekomendasi produk, kita juga harus memastikan sistem kita itu adil dan tidak bias. Itu poin yang sangat penting ya. Jadi dari diskusi ini kita sudah belajar banyak dari studi kasusnya. Yang pertama itu ada Amazon yang mengajarkan kita untuk pentingnya infrastruktur digital seperti cloud computing. Yang kedua ada Tokopedia yang menunjukkan kekuatan 5G dan fitur inovatif seperti live shopping. Yang ketiga ada Facebook, itu mengingatkan kita soal pentingnya menjaga privasi data pelanggan. Yang keempat itu ada GoPay dan OVO untuk menginspirasi kita untuk menjaga kepercayaan dalam sistem pembayaran. Yang kelima ada Shopee, itu merupakan contoh mengapa kita harus memastikan algoritma kita tetap adil. Nah, sekarang saya ingin kalian mulai menyusun rencana aksi untuk mengintegrasikan semua pembelajaran ini ke dalam strategi perusahaan. Ada ide tambahan sebelum kita tutup untuk semuanya? Saya rasa bisa kita mulai dengan audit keamanan besar-besaran ya, untuk memastikan semua sistem kita itu aman dan up to date. Selain itu, kita juga bisa mulai menguji coba jaringan 5G di wilayah kecil untuk melihat bagaimana pelanggan merespon. Dan saya akan memulai kampanye edukasi pelanggan seperti membuat video tutorial yang simpel dan menarik. Ini akan sedikit membantu pelanggan itu untuk memahami fitur baru dengan lebih mudah. Terakhir, saya ingin menyarankan kita untuk membuat kebijakan privasi yang lebih transparan dan mudah untuk dipahami oleh pelanggan. Kita juga harus membuka saluran komunikasi sehingga pelanggan kita itu bisa memberikan feedback tentang pengalaman mereka. Luar biasa untuk tim kali ini. Saya bangga dengan kontribusi kalian. Mari kita buktikan bahwa transformasi digital itu bukan hanya soal tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang penuh kepercayaan. Terima kasih, dan kita lanjutkan diskusi ini pada minggu depan. Inovasi itu hanya akan berhasil jika kita menjadikannya alat untuk kebaikan bersama. Nah, mari kita bergerak maju dengan tanggung jawab dan semangat. Sampai jumpa. Nah, itu dia videonya. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.